Pernahkah kita bertanya, mengapa rumah bisa jadi sasaran amarah? Mengapa ibadah bisa dianggap ancaman? Dan sejak kapan perbedaan menjadi alasan untuk kekerasan? Berjumpa kembali dalam channel Ikatan Kristen Nusantara. Saat ini kita akan membahas satu pertanyaan. Siapkah kita hidup berdampingan dalam perbedaan? Hari ini kita tidak sedang membahas sekedar berita. Kita akan membahas suatu peristiwa di Sukabumi, Jawa Barat sebagai sebuah cermin bangsa yang hampir retak, tapi belum pecah. Dari sebuah wilayah di Sukabumi, muncul pertanyaan besar untuk Indonesia. Apakah kita benar-benar sudah siap hidup berdampingan dalam perbedaan? Podcast hari ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menggali makna, mengajak kita merenung, belajar, dan bertumbuh agar luka hari ini tidak jadi warisan untuk generasi berikutnya. Mari kita awali dengan pembahasan apa yang sedang terjadi di Sukabumi. Pada tanggal 27 Juni 2025, media sosial diramaikan oleh video viral sebuah rumah di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, dirusak oleh sekelompok warga. Bangunan itu disebut sebagai villa yang disewa untuk berbagai kegiatan, salah satunya adalah retret pelajar Kristen. Warga setempat melaporkan bahwa aktivitas ibadah dilakukan secara intens tanpa izin resmi. Menurut salah satu media sosial, peringatan sempat diberikan oleh Ketua RT dan Forkop Pimkam, namun tak diindahkan. Hingga akhirnya massa merusak properti. Mulai dari jendela, gazebo, fasilitas MCK, hingga sepeda motor di lokasi. Pihak kepolisian menegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja, melainkan rumah tinggal pribadi yang difungsikan sebagai tempat ibadah. Namun, tetap kekerasan dan perusakan atas dasar ketidaksesuaian administratif adalah bentuk pelanggaran hukum. Kemudian kita akan melihat bagaimana toleransi antara nilai dan tantangan praktis. Peristiwa ini membuka lembaran besar soal toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia. Menurut pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kebebasan tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Namun dalam prakteknya, banyak kasus seperti di Sukabumi menjadi titik sensitif antara hak kebebasan beragama dan peraturan perizinan tempat ibadah. Menurut data Setara Institut, laporan kebebasan beragama tahun 2023, dalam setahun terakhir saja terjadi 171 pelanggaran kebebasan beragama, dengan tempat ibadah non-muslim sebagai korban terbanyak. Konflik sering muncul karena pemahaman masyarakat yang belum tuntas, di antaranya soal apakah rumah pribadi bisa digunakan untuk ibadah, apakah aktivitas retret harus punya izin khusus,
apakah perizinan bisa mengalahkan konstitusi? Ketegangan muncul bukan hanya karena perbedaan iman, tapi juga karena kurangnya dialog, transparansi, dan edukasi di level komunitas. Selanjutnya kita akan membahas terkait belajar dari Sukabumi, apa yang bisa kita refleksikan. Peristiwa di Cidahu adalah cermin retak dari wajah Indonesia sebagai negara multikultural. Namun cermin yang retak bukan berarti tidak bisa kita perbaiki. Ada beberapa pelajaran yang penting. Pertama, toleransi bukan sekedar slogan. Toleransi adalah praktek aktif mendengar, memahami, memberi ruang. Seperti yang disampaikan oleh Gus Dur. Toleransi itu bukan sekedar menerima perbedaan, tetapi menghormatinya. Yang kedua, perizinan tidak menghapus kemanusiaan. Memang benar bahwa aturan soal tempat ibadah diatur dalam SKB 2 Menteri. Namun, hukum tidak boleh jadi alat untuk melegitimasi kekerasan. Jika sebuah rumah tidak berizin, maka jalur hukum dan administratif adalah jalan keluar, bukan perusakan. Yang ketiga, perlu pendidikan toleransi sejak dini. Penelitian oleh LIPI tahun 2020 menyebutkan bahwa sikap intoleransi meningkat di kalangan remaja karena paparan narasi eksklusif agama di media sosial dan kurangnya pendidikan lintas budaya di sekolah. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah untuk pemerintah. Tingkatkan sosialisasi hukum perizinan ibadah tanpa mereduksi hak konstitusional. Fasilitasi dialog antar agama secara terbuka. Yang kedua, untuk para tokoh agama dan masyarakat. Bangun komunikasi preventif sebelum konflik muncul. Jadilah jembatan antar umat, bukan tembok pembahas. Dan yang ketiga, untuk kita semua. Mari kita bijak menanggapi isu viral. Jangan langsung percaya tanpa klarifikasi. Tumbuhkan empati lintas agama dan latih anak-anak kita untuk bertemu, bukan mencurigai yang berbeda. Akhirnya, bagaimana kemudian kita mampu menenun ulang merah putih kita? Indonesia bukan milik satu agama, bukan milik satu etnis atau satu warna. Ia adalah rumah bersama. Perbedaan bukan ancaman, tapi anugerah bila kita mampu mengelolanya dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dari Sukabumi, kita belajar bahwa toleransi bukan teori. Ia harus dipraktekkan dalam ruang tamu, di pos ronda, di RT, RW, dan dalam pikiran kita masing-masing. Mari terus rawat keberagaman. Jangan wariskan trauma. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam damai, salam toleransi. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.